kepengurusan Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kali ini digelar di tahun ini. Dan yang kami hormati Ibu Niluh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata. Rencananya beliau akan hadir di sesi akhir acara karena kesibukan beliau sebagai Wakil Menteri, nanti beliau akan hadir. Kemudian Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata. Belum hadir ya Ibu ya? Belum, sebentar lagi. Ibu Intan Ayu Kartika, Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah. Bapak Lukman, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kemudian Bapak Doni D, Managing Director Adunta Education. Selamat siang Pak. Bapak Sugeng Handoko, Penggerak Desa Wisata Ngangleran. Selamat siang Pak. Dan yang masih dalam perjalanan ya, Bapak Satriawan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Serta hadirin yang saya hormati, selamat datang di acara Ngoprek, ngobrolin pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tema dilarang atau diatur, mencari titik temu antara studi tour dan masa depan pariwisata. Dan acara ini diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan didukung oleh berbagai sponsor dan mitra seperti Bapak Ibu lihat di banner depan, antara lain dari Injourney, kemudian Ad Hotel Group, Adunta Education, Aston City Hotel Kemayoran, Habitare, dan Lauser. Hadirin yang kami banggakan, kita semua tahu bahwa pariwisata memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda dan mendukung ekonomi nasional. Namun, maraknya wacana pelarangan study tour menjadi sorotan dan tantangan tersendiri. Maka dari itu hari ini kita akan bersama-sama menggali solusi apakah memang harus dilarang ataukah cukup diatur lebih bijak. Dan untuk membuka acara ini secara resmi, mari hadirin yang kami hormati dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum dimulai, kita awali dengan doa bersama. Bagi yang beragama Islam mungkin membaca Al-Fatihah, bagi yang non-Muslim menyesuaikan. Berdoa mulai. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengantar acara oleh Ketua Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tiara Maharani Kusuma. Waktu dan tempat kami persilakan.
terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk para hadirin dan hadirin undangan dan rekan-rekan media yang sudah mau datang ke acara Moprek ini. Hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah bagi kami, pengurus dan forum Pak wartawan pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana ini merupakan hari pertama sekaligus event pertama kami yang akan kami rencana akan kami buat rutin sebulan sekali, dan ini yang merupakan ngoprek pertama kami, ngoprek event perdana kami dengan tema yang kami pilih study tour. Mungkin semua bertanya, kenapa study tour? Kenapa pariwisata, wartawan pariwisata dan ekonomi kreatif mengurusi study tour? Karena ini mungkin terkesan ranahnya pendidikan, tetapi di balik itu, di balik bungkus pendidikan itu ada sebuah industri, yaitu industri pariwisata yang terdampak dan dia merupakan terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Bagi kami momen ini penting untuk dibicarakan, didiskusikan, diobrolkan, dan makanya kami membuat memilih tema ini dalam event perdana kami, di mana selama ini sampai saat ini studi tour masih merupakan sebuah perbincangan hangat di kalangan khalayak gitu, entah itu di pendidikan ataupun di pariwisata, di orang tua murid sendiri, antara pro dan kontra. Disinilah kami mau mencoba menemukan jalan tengah, titik temu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka bisa bersinergi, pendidikan dan pariwisata bisa saling berkolaborasi, bersinergi, dan bisa saling membawa manfaat. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung membuka event perdana ini, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada hadirin yang sudah mau datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada alasan-alasan tertentu yang membuat beberapa daerah kemudian melarang secara resmi acara study tour dengan berbagai alasan. Ada yang menekankan pada keselamatan, biaya, bahkan ada juga yang etika. Dan di sisi lain sejatinya pelarangan itu menimbulkan ada efek domino tersendiri. Seperti kita tahu ada misalnya desa wisata yang tiba-tiba menjadi agak sepi, kemudian ada operator yang sedikit banyaknya merana, lalu kemudian ada museum yang berkurang pengunjungnya, ada juga hotel-hotel yang biasanya ada banyak rame tamu-tamu kecil, ini kok tiba-tiba jadi sepi gitu. Dan maka dari itu hari ini kita akan coba mencari titik temu apakah sebaiknya study tour itu dilarang atau cukup diatur. Jadi saya ingin ke siapa dulu ini, Pak Tito sebaiknya? Oh, Banten. Oke. Bapak, monggo silakan Pak Lukman untuk bisa memberikan. Waktunya 3 menit ya Pak. Nanti biar kita punya waktu untuk diskusi lebih banyak. Monggo silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf, Ibu moderator. Saya bukan PLT Kadis, saya mewakili Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan karena hari ini juga berbarengan Pak Kadis dengan Pak Dirjen sedang merumuskan Sekolah Garuda di kita. Jadi kita ada program Sekolah Garuda dan satu lagi Sekolah Rakyat. Terima kasih atas undangannya kepada kami yang merupakan salah satu provinsi yang mengeluarkan regulasi kalaupun sifatnya himbauan terhadap sekolah-sekolah yang mana isi himbauan tersebut adalah melarang pelaksanaan studi tour keluar daerah. Jadi kalau ke dalam daerah di kita masih dibolehkan untuk SMA, SMK, untuk SMA, SMK. Jadi di Banten untuk studi tour di dalam daerah itu masih dibolehkan. Ini menjadi menarik karena memang tema yang diambil pun mencari titik temu. Kalau bahasa kita tuh cari solusi yang terbaik sehingga efek domino atas regulasi
yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu tidak berdampak, dan pastinya tentunya berdampak terhadap dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Dunia pariwisata ini sebelum keluarnya larangan study tour juga berdampak terhadap regulasi pemerintah pusat terutama, karena memang kita dulu pernah ada larangan kegiatan di hotel. Nah, ini juga berdampak terhadap dunia hotel, terutama di Banten, karena selama ini rata-rata okupansi hotel di Banten itu bisa terisi oleh kegiatan-kegiatan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian seiring waktu juga kita terserang COVID, kemudian juga hari ini di beberapa daerah dimotori oleh Gubernur Jawa Barat yang pertama kali melarang terlaksananya studi tour itu, yang dilatar belakangi oleh terjadinya kecelakaan. Nah, di kami di Banten pun sama sebetulnya, karena memang secara filosofis memang banyak sekali pengaduan-pengaduan yang datang ke kami, ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, berkaitan dengan pelaksanaan studi tour itu sendiri. Yang pertama memang secara tadi, bahwa proses kegiatan studi tour itu dikhawatirkan berdampak sendiri terhadap siswa, karena kalau di kita itu satu sekolah yang memang sekolah besar SMA itu muridnya itu di kisaran 500 orang. Kalau 500 orang itu berangkat studi tour, kan tidak terkontrol dalam proses pelaksanaan studi tour. Khawatir kan terjadi sesuatu, anak tidak terkontrol, malamnya tidak terkontrol oleh pembinanya lah. Nah, ini khawatir jadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Di samping juga kecelakaan yang kita khawatirkan, karena memang di beberapa kejadian itu memang di Banten pernah kejadian itu. Yang kedua memang faktor ekonomi, yang memang tidak semua orang tua di kita itu mampu. Prosesnya memang melalui komite. Jadi komite dikumpulkan dari 500 siswa, orang tuanya 500, berarti tidak 500 orang tuanya itu hadir. Nah, ada misalnya orang tua yang tidak hadir kemudian tidak menyepakati karena tidak mampu, teriaklah ke kita, laporanlah ke kita, ini nilainya terlalu besar untuk apa, tujuannya dan lain sebagainya. Nah, ini terus selama beberapa tahun itu mengadu kepada kami, baik di sekolah-sekolah di wilayah Tangerang, di Serang ataupun di Kabupaten Lebak. Nah, ketimpangan ekonomi di Banten juga terjadi antara wilayah utara dengan selatan. Di utara mungkin secara ekonomi ini lebih maju dibanding di wilayah utara, di Pandeglang sama Lebak. Nah, di Pandeglang Lebak ini kalau dipaksakan orang tuanya tidak sanggup. Nah, sehingga ini menjadi faktor kami untuk membuat himbauan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan studi tour di dalam daerah Provinsi Banten, karena destinasi wisata di Banten juga cukup banyak untuk edu-trip. Misalnya Kesultanan Banten yang sekarang sudah direnovasi, Museum Banten yang menyimpan sejarah banyak, kemudian situs-situs sejarah lainnya, kemudian ada kampung adat yang namanya Baduy, yang kemarin kita baru menyelenggarakan SEBA, sekitar 1.400 orang Baduy melaksanakan SEBA di pendopo, karena nyebutnya kepada gubernur itu Bapak Gede. Jadi mereka berduyun-duyun datang ke pendopo untuk menyerahkan hasil bumi dan meminta Pak Gubernur untuk menjaga, menitipkan pesan lah untuk menjaga alam. Dan itu setiap tahun menjadi ritual tahunan kami, dan itu menjadi sisi budaya yang memang ditampilkan oleh kita, menjadi panutan. Nah, tempat-tempat wisata di Banten tentunya sangat banyak, bisa menjadi pilihan juga bagi edu-trip, sehingga kami tidak melarang siswa-siswa atau sekolah-sekolah untuk studi turnya di dalam Banten, tidak keluar Banten. Memang berat, karena inginnya kan ke kota, inginnya ke Borobudur, inginnya ke Prambanan, memang berat bagi siswa itu sendiri. Nah, itu landasan filosofis, kemudian faktor ekonomi, faktor keamanan siswanya
pulang itu bukan malah happy gurunya, malah mendapatkan masalah dan persoalan dari orang tuanya. Nah, ini yang memang menjadi kekhawatiran kami dan menjadi latar belakang sehingga kami membuat himbauan dari Dinas Pendidikan kepada sekolah di bawah kewenangan kami, SMA, SMK seprovinsi Banten. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herdi. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Herdi. Terima kasih sekali. Maaf tadi Pak salah manggil ya, Pak Herdi ya Pak ya. Oke. Jadi faktor keselamatan, faktor keamanan dan faktor ekonomi ya Pak. Bentuknya imbauan ya Pak ya, surat imbauan. Ya, Mbak Moderator, saya beberapa hari lalu menyampaikan wawancara kami waktu itu dialog di TV One ya Mbak Tiara gitu. Februari kami dialog diundang terkait dengan isu ini gitu. Nah, pendapat kami langsung aja ya, karena kami suka ngegas nih, karena G-nya ngegas gitu. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran yang namanya studi tour atau studi wisata itu ada dua Pak. Ada studi tanpa tour, ada tour tanpa studi. Yang mau dilarang yang mana? Harus jelas dulu. Nah, bagi kami sebenarnya dua hal ini adalah bentuk dalam konteks pendidikan namanya outdoor learning. Itu ada, teorinya ada. Mau di Cina, mau di Eropa, Finlandia, nggak usah jauh-jauh, Singapura, Australia itu ada. Pembelajaran luar ruang. Jadi secara akademis itu basisnya jelas secara pedagogis. Apa namanya tadi? Outdoor learning itu. Kenapa ada pembelajaran luar ruang? Karena banyak riset menunjukkan di jurnal-jurnal pembelajaran di kelas itu menjemukan. Apalagi aktivitas di sekolah di kelas hanya ngerjain LKS. Setiap pertemuan LKS, setiap pertemuan LKS. Sehingga anak-anak itu ingin ada proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi mereka dan kontekstual Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang kontekstual dan relevan itulah oleh sekolah kemudian dijawab dengan kegiatan outdoor learning atau outing class. Nah, persoalannya kemudian skemanya bisa dua Bapak Ibu, gitu ya. Ada namanya tadi studi tanpa tour, ada yang namanya tour tanpa studi. Nah, yang sebenarnya banyak keluhan, yang sifatnya bukan akademis, yang membebani orang tua dan tidak masuk ke dalam kurikulum, yaitu apa? Tour tanpa studi. Kadang-kadang oleh media, oleh masyarakat itu yang disebut dengan studi tour, padahal itu studi tour gitu, ya kan? Turnya, acaranya sebenarnya tour, bukan studi, karena nggak ada risetnya, nggak ada field tripnya gitu, nggak ada observasi dan seterusnya. Nah, kami di P2G memberikan rekomendasi waktu itu kepada dalam dialog itu dengan Pak Wakil Menteri Pendidikan gitu. Dan satu irama, makanya Kemdikdasman sekarang tidak memberikan larangan sebenarnya. Larangan itu adanya di Pemprov atau Pemda, gitu kan ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi harus kita bedah dua hal ini. Mana itu klasifikasi studi tanpa tour, mana itu tour tanpa studi. Bagi kami, yang namanya studi, ya kan, tanpa tour, apapun istilahnya, field trip boleh. Di tempat saya, setiap tahun ada field trip, ya kan, dan itu masuk ke pembelajaran berbasis project. Dan orang tua sepakat semuanya, gitu ya. Saya pikir ini dalam rangka outdoor learning tadi, itu bagus, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan bahwa yang namanya laboratorium hidup itu ada di dalam masyarakat dan alam, bukan hanya di lab sekolah, apalagi sekolahnya misalnya secara fasilitas terbatas. Dan pendidikan itu kita memfasilitasi kebutuhannya anak, Bapak Ibu. Persoalannya kemudian, nah baru diskusinya di sini, apakah yang namanya studi tanpa tur tadi itu diatur boleh ke luar provinsi atau di dalam provinsi. 2024 ya kan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sebelum KDM jadi gubernur itu sudah mengeluarkan aturan Pak, membolehkan tetapi hanya di Jawa Barat. Saya orang Bogor ya bolehlah ke Tasik, ke Kampung Naga gitu ya. Kemudian bolehlah ke Garut gitu. Tapi dalam perkembangannya banyak daerah-daerah mengeluarkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala Daerah melarang langsung Bu. Kami tidak setuju kalau langsung dilarang tadi. Ini sama saja kita tidak memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Yang mungkin, nah ini baru diskusi, yang mungkin bisa diatur secara ketat, yang tadi yang nomor 2 yaitu tur tanpa studi yang namanya jalan-jalan. Gak usah pakai studi-studi, sekolah juga kadang-kadang menggunakan istilah studi, padahal itu sebenarnya tour.
ya kan? Sebut aja itu tamasya, itu juga silahkan diatur kalau sekolahnya mampu gitu kan ya. Tetapi bagi kami di P2G, yang nomor satu itu saya pikir harus difasilitasi oleh sekolah dan oleh negara, yang namanya apa tadi itu studi tanpa tur tadi. Field trip boleh, live in, tempat saya ada live in 5 hari Bapak Ibu, memberikan pengalaman belajar bagi anak tinggal di kampung di Purwakarta, di Karawang, dari Jakarta. Saya mengajar di Rawamangun. Nah, itu kami bawa sejak tahun 70-an. Namanya trip observasi. Nah, artinya apa? Ini memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Kalau kata Pak Menteri yang sekarang, Menteri Pendidikan, meaningful learning, kira-kira begitu. Pembelajaran yang bermakna bahwa anak-anak bisa mengeksplorasi lingkungannya yang kontekstual. Bahkan terjadi dialog, interaksi antar budaya. Saya setiap tahun kan membawa anak-anak saya ke ke Kampung Naga, Nagawir, Kampung Naga ya, ke perbatasan Tasik dengan Garut setiap tahun itu. Kemudian ke daerah-daerah yang lain juga. Terakhir pengalaman saya waktu sekolah dulu di Bogor juga, sekolah negeri. Sekolah saya memberikan 2 alternatif. Saya pikir ini bagus, kreatif gitu loh. Kalau yang tidak mampu ke Jogja, boleh ke Bandung. Dan guru tidak membedakan, mendiskriminasikan nilai, tidak. Ke Jogja biayanya lebih mahal bagi anak yang lebih mampu. Tapi kami, orang tuanya sanggupnya ke Bandung, kami memilih ke Bandung yang nilainya juga sama. Ya kan? Tidak jaminan ke Jogja nilainya lebih tinggi. Nah, saya pikir harus seperti ini. Jadi, jangan langsung dilarang sedemikian rupa gitu ya, apalagi melarangnya termasuk di daerah sendiri juga dilarang. Ya, itu justru anak-anak akan asing ya, akan teralienasi dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kami dari P2G sepakat bahwa ini harusnya diatur, tidak boleh dilarang dan harus ada klasifikasi yang 2 tadi. Nah, sebagai penutup yang terakhir, setelah diatur, apanya yang diatur? 1, ya kan, guru pembimbingnya. Karena betul kata Pak Kepala Dinas tadi, itu doakan ya. Untuk Kepala Dinas 500 anak, gurunya hanya 10, terjadilah mohon maaf kecelakaan. Apakah dengan adanya pendampingan dari aparat tidak akan kecelakaan? Terjadi juga tetap, Bapak Ibu. Kemarin di Sidoarjo itu terjadi kecelakaan, padahal itu sudah pakai mobil atau ini polisi gitu. Nah, jadi rider dan truk polisi. Jadi saya pikir harus jelas, 1 tadi ya, tenaga pendamping. Yang kedua adalah kesehatan keselamatannya, dan itu harus betul-betul maksimal, totalitas, harus didampingi oleh aparat. Saya pikir kami begitu, pengalaman kami gitu ya. Nah, terakhir kalau orang tua nggak punya dana, disitulah peran negara. Saya pikir Pak Kepala Dinas boleh didiskusikan, dana BOS itu sebenarnya bisa digunakan. Jangan mengatakan, oh karena ada kecelakaan, larang kemudian yang namanya studi tour gitu ya, dan itu berdampak kemana-mana kan tadi. Nah, saya pikir negara harus hadir dengan apa? Dana BOS bisa dipakai untuk kegiatan yang namanya studi tanpa tur tadi, demi memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke. Baik, terima kasih Pak Satriawan. Jadi studi tanpa tur tanpa studi. Dan ada risetnya ya Pak. Menarik. Nanti mungkin kita bisa kulik satu persatu isu ini. Kita lanjut ke Ibu Intan. Monggo dari perspektif Ibu untuk bisa disampaikan. Sama waktunya 3 menit. Silakan Ibu. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kami mengerti sepenuhnya latar belakang ataupun konteks yang tadi disebutkan, ya, kalau memang ada concern terhadap keselamatan, terhadap kenyamanan dan biaya dan sebagainya. Tapi kami juga percaya sebenarnya bahwa ini semua bisa dibahas dan seperti tadi Bapak barusan sampaikan juga bisa dibuat standarnya. Karena kembali lagi memang menurut kami anak-anak ini memang perlu belajar di luar kelas. Karena juga di samping belajar mengenai bidang studi tertentu atau kurikulum tertentu, ini sebenarnya juga mengajarkan mereka mengenai kemandirian, mengajarkan mereka mengenai bagaimana mengontrol dirinya selama ada study tour atau sebetulnya tadi ya field trip dan
tinggal bagaimana kita duduk bersama, merumuskan seperti apa sih sebaiknya ketentuan, kebijakan yang memang akhirnya bisa memberikan solusi terhadap semua concern-concern yang dimiliki oleh orang tua terutama. Taman Mini sendiri sebenarnya kami adalah salah satu destinasi atau mungkin bahkan kita bisa bilang destinasi edukatif yang berbasis budaya di Indonesia. Kami hanya satu-satunya yang budaya sebagai pembeda. Nah, kami melihat juga bahwa ini sebenarnya penting sekali, terutama untuk anak-anak usia dini terutama. Kenapa? Di tengah gempuran kebudayaan dari luar, kita tuh harus mengajarkan anak-anak kita, generasi muda, hey, kita itu sebenarnya rootnya Indonesia loh. Kita punya budaya yang namanya budaya Indonesia. Jadi kami bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi sebenarnya kami tempat belajar budaya, kami tempat belajar sejarah, dan mengerti mengenai kebinekaan, keanekaragaman, kekayaan kebudayaan Indonesia. Kenapa? Karena di Taman Mini ada 33 anjungan daerah, ada 15 museum, dan ini semuanya bisa sangat sejalan dengan kurikulum pendidikan. Kemudian kita juga melihat ini sebenarnya juga salah satu cara bagaimana anak-anak berwisata di dalam negeri sesuai dengan kampanyenya Kementerian Pariwisata. Dan kita juga melihat anak-anak justru nggak perlu jauh-jauh loh, cukup ke Taman Mini bisa belajar mengenai misalkan Bali. Nggak perlu mereka berangkat ke Bali, justru menjadi salah satu solusi untuk belajar yang lebih efisien. Datanglah ke Taman Mini, ke Anjungan Bali, ke Anjungan Sumatera Barat, tanpa harus naik pesawat ke daerahnya, tapi langsung belajar, oh begini ya sejarahnya, oh begini ya tradisi dan keanekaragamannya, oh saya bisa belajar tari kecak, saya bisa belajar mengenai sejarah kerajaan Minangkabau dan segala macam, dan mereka bisa langsung bereksperimen, termasuk dengan museum. Kita misalkan punya museum batik, mereka bisa belajar membatik, mereka bisa belajar sejarah batik dari semua tempat. Ada museum Science Center, museum Iptek, ini juga sangat dekat dengan materi pembelajaran di sekolah. Kemudian juga museum listrik. Jadi kita melihatnya justru dengan mereka melakukan field trip atau studi tadi ini memberikan kesempatan mereka melihat dunia luar lebih luas dibandingkan hanya pembelajaran di kelas. Dan kami percaya kalau memang ini ada semacam panduan atau policy yang memang ditetapkan bahwa untuk melakukan field trip sebaiknya standar transportasi, standar keselamatan, perbandingan pendamping dengan siswa, kemudian juga materi field trip yang dikurasi. Jadi nggak hanya datang jalan-jalan bebas, enggak, tapi misalnya dikurasi, di mana sebenarnya kami juga melakukan itu. Dalam satu hari misalkan mau kemana aja, kemudian banyak juga sekolah yang bawa misalkan kayak LKS, jadi mereka mengisi. Nah ini kami melihatnya justru ini adalah satu kesempatan besar untuk anak-anak Indonesia mengenal budaya dan keragamannya sejak dini. Jadi itu pendapat dari Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Banyak yang punya kenangan di Taman Mini sebenarnya ya. Ini teman-teman wartawan juga ada yang masa lalunya di Taman Mini ya, Bo ya. Jadi memang ketemu jodoh di sana, Bu. Baik, siapa lagi nih? Kita persilakan. Pak Sugeng. Oke, silakan Pak Sugeng, 3 menit waktunya sama seperti yang lain. Monggo dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu dan berdiskusi ya di Kemenpar ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Sugeng Handoko. Saya adalah pengelola desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul di Jogja, sebuah desa yang dikembangkan dengan salah satu konsep pengembangannya adalah menjaga lingkungan, kemudian berkembang ke wisata edukasi, dan salah satu program unggulannya adalah program Live-In. Jadi kami mengawali program Live-In itu pertama kali tahun 2011. Jadi ini cukup panjang kami belajar dan ketemu berbagai macam karakter sekolah, siswa, bahkan berkembang sampai saat ini. Nah, dengan adanya himbauan ataupun larangan itu juga memiliki dampak yang tidak hanya di Ngelanggeran, tapi bahkan kami punya forum komunikasi desa wisata itu mayoritas menyampaikan. Akan coba saya sampaikan
karakter desa wisata itu ya minimal ada 2 karakter ya. Desa wisata yang dia punya objek wisata, contohnya kami di Ngelanggeran, kami punya Gunung Api Purba. Itu terdampak, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Kalau di kami itu sekitar 40-45%. Kenapa? Karena kami punya banyak pilihan atau opsi kegiatan, tidak hanya segmennya adalah anak sekolah. Tapi ada juga desa wisata yang dia tidak memiliki objek wisata dan segmen utamanya adalah pelajar. Bahkan yang curhat ke saya itu turun sampai 70-75%. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan menurut saya juga perlu, kalau pilihannya dilarang atau diatur, ya tentu diatur. Kemudian tadi dijelaskan banyak sekali latar belakangnya, itu berarti ini adalah momentum untuk kita itu semua berbenah. Tidak hanya di keamanan, transportasi segala macam, tapi standar pelayanan, bahkan tadi disampaikan kurikulum atau metode, itu menurut saya juga perlu diperbaiki. Ini adalah momentum untuk semuanya berbenah, baik dari kebijakan, kemudian pelaksananya, sekolahnya, bahkan desa wisatanya. Kenapa? Desa wisata pun juga sangat beragam. Di Indonesia ini sangat banyak sekali dan rata-rata mereka punya program live-in, tapi standar live-in-nya itu juga belum ada belum ada standarnya, kira-kira seperti itu. Rata-rata sekolah yang dia sudah percaya di sebuah desa wisata itu biasanya itu akan berkelanjutan. Sehingga poin yang coba saya garis bawahi di sini adalah yang pertama, ini momentum untuk semuanya berbenah dan memiliki perhatian yang kuat untuk yang namanya wisata edukasi. Itu adalah sesuatu yang manfaatnya jauh lebih besar. Tapi tantangannya yang muncul di permukaan itu adalah sesuatu yang negatif. Pernah nggak sesuatu yang positif itu dimunculkan di permukaan? Sebagai contoh gini, saya itu mengalami sendiri, pernah ditelepon salah satu orang tua siswa, itu berterima kasih karena anaknya berubah. Dia berubah lebih menghargai makanannya. Kenapa? Karena dia tidak membuang lagi nasinya. Ketika di desa wisata, itu kita ajari bagaimana membuat nasi. Dari nanam, berproses, kadang gagal, numbuk, gatelen, segala macam. Itu prosesnya panjang. Kemudian bagaimana dia menghargai keluarga dalam satu rumah. Yang awalnya dia hanya nyuruh pembantunya untuk mengambilkan ini itu dan buang susu segala macam, itu mereka bisa mengubah itu. Nah, ini tidak akan didapatkan ketika dia tidak melakukan aktivitas pembelajaran di luar sekolah. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya juga menjadi satu hal yang harapannya itu ada satu proses menstandarisasi proses dari mau berangkat dari sekolah sampai dia pulang lagi. Kalau tadi katakanlah masalahnya adalah yang berangkat 500 siswa tapi yang dampingi hanya 10 guru, ini menurut saya juga nggak ada standarnya yang seperti itu. Padahal pemandu aja kalau di kegiatan itu ya minimal 10 orang itu ada satu pemandu. Hal-hal seperti itu yang menurut saya ini adalah momentum untuk berbenah. Kemudian yang terakhir yang ingin coba kami sampaikan juga adalah pariwisata itu adalah proses membangun karakter dan juga berbagi inspirasi. Wisatawan, anak-anak kota itu terinspirasi dengan kami anak-anak yang di desa. Dia jago sekali main gamelan. Bahkan dia akhirnya tertarik untuk belajar budaya Jawa. Dan anak-anak yang di desa itu, adik-adik kami itu terinspirasi ke siswa-siswa yang seusia dia, tapi dia sudah jago berbahasa Inggris. Dia jago bermain alat musik gitar segala macam, sehingga itu akhirnya pariwisata tidak hanya sebatas seneng-seneng, tapi proses berbagi inspirasi dan yang kita itu beragam. Bayangkan ketika semuanya itu dilarang, akhirnya orang itu hanya egois. Kalau istilahnya kayak katak dalam tempurung.
Jadi dia itu merasa paling ganteng karena nggak pernah melihat yang lebih ganteng, atau dia merasa paling sengsara karena nggak melihat ada yang di bawahnya. Jadi ini perspektif kami, satu hal yang harapannya ini adalah momentum untuk berbenah secara bersama-sama. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi, Pak Nur. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya yang meriah. Iya betul Pak, setuju Pak. Kita yang orang desa itu kadang kita kasihan ya melihat anak-anak sekarang ya. Jadi mereka terutama yang tinggal di kota-kota besar itu sibuk dengan gadget, sementara dulu kita sibuk bermain di luar dengan teman-teman kita sampai malam, sampai disuruh pulang nggak mau, dan bahkan mereka tidak tahu seperti apa bentuknya ayam. Itu banyak yang mengalami seperti itu. Baik, jadi ini adalah momentum untuk berbenah seperti tadi Pak Sugeng sampaikan. Dan yang terakhir, Pak Tito kita undang Pak Doni atau Mas Doni karena masih muda dari saya agak Mas aja ya. Mas Doni untuk bisa menyampaikan perspektifnya selama 3 menit. Semoga silakan Mas. Selamat sore Bapak Ibu narasumber, mohon izin. Bapak Ibu hadirin semuanya, saya Doni, saya Managing Director Adonta Education. Prolog saya tadi dicolong sama Pak Satriawan. Jadi gini, memang benar, saya setuju bahwa ada studi tanpa tur, ada tur tanpa studi. Nah, kebetulan kami adalah operator studi tanpa tur. Kami adalah study tour operator dalam arti sebenarnya. Jadi ada segmen industri yang pelaku-pelakunya seperti kami. Jadi kalau studi tanpa tur, kalau kita ambil kata turnya, operatornya adalah travel agent. Lalu kalau studi tanpa tur, meminjam terminologinya Pak Satriawan, operatornya adalah seperti kami, study tour operator. Yang dimana program perjalanan pendidikannya isinya 90% pendidikan, hari terakhir jalan-jalan ke kota, pulang. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi ternyata di Indonesia ini ada satu segmen industri yang cukup lumayan niche, kecil playernya, tidak banyak, tapi itu yang kami lakukan. Study tour operator. Kami education agent yang tidak melakukan rekrutmen. Kalau Bapak Ibu tahu education agent, mereka melakukan rekrutmen, merekrut anak-anak SMA, kuliah di luar negeri, dan lain-lain. Tapi ada education agent kayak kami yang disebut study tour operator yang melaksanakan perjalanan pendidikan yang secara literal memang belajar. Senin sampai Jumat belajar isinya, Sabtu sedikit jalan-jalan, minggunya pulang. Sehingga ada program-program perjalanan yang kami jalankan di sekolah, itu kadang-kadang peminatnya sedikit, karena isi waduh belajar isinya ya itu semuanya. Kerjasama sekolah, universitas, industri visit, dan lain-lain. Itu yang kami lakukan. Sehingga ini kesempatan yang baik untuk saya sedikit memberikan pendapat apakah dilarang atau diatur. Saya pikir pada fondasinya harus dilakukan pemisahan dulu. Jadi saya cukup lumayan setuju dengan Pak Satriawan. Mungkin ada pemisahan antara travel agent lalu dengan study tour operator dalam arti yang sebenarnya, gitu ya mungkin. Tapi saya setuju juga dengan Bu Intan bahwa dalam konteksnya pelarangan yang dilakukan oleh Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan beberapa provinsi lainnya, kita tentu mengerti konteksnya karena kejadiannya real di lapangan, ada kecelakaan dan lain-lain dan lain-lain. Kalau boleh selangkah lebih maju, mungkin saya mau sharing beberapa benchmark yang kita tahu di beberapa tempat atau beberapa negara yang sudah melakukan regulasi spesifik tentang study tour, tidak tourism saja, tapi spesifik tentang studi tournya. Kenapa? Karena kami selain melaksanakan study tour domestik, kami sebagian besar pekerjaan kami melakukan study tour ke luar negeri, globally gitu ya. Jadi kalau boleh sharing, Bapak Ibu narasumber mohon izin dan Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, ada beberapa yang mungkin kalau memang kita setuju ini mau diatur, ada beberapa benchmark yang kita bisa pakai. Mungkin kategorinya ada 3 menurut saya. Yang pertama pasti regulatory compliance, yang kedua mungkin risk management, lalu yang ketiga yang paling penting academic value and treatment. Nah inilah yang membedakan. Poin ketiga menjadi sangat penting. Saya masuk ke poin ketiga dulu secara cepat. Poin ketiga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena treatment sebuah travel agent dengan kami study tour operator yang menghandle student, pelajar, akan sangat berbeda. Travel agent kalau landing di satu tempat, dia akan menghemat waktu biar nggak bayar hotel 1 malam itu meskipun landingnya subuh, tembak dulu beraktivitas agar harga programnya bisa lebih efektif. Kalau kami tidak, wah ini student,
udah landing, orang tuanya nggak mungkin mau dia capek, pasti masuk dulu ke hotel, istirahat dulu, baru kami berkegiatan. Treatmentnya berbeda. Ada academic value atau academic treatment yang kita berikan. Regulatory compliance dan risk management. Saya langsung pakai contoh. Kami 2 tahun terakhir menerima melakukan bukan hanya outbound kunjungan melakukan study tour ke luar negeri dengan sekolah-sekolah, tapi kami mengatur kunjungan study tour dari sekolah luar ke Indonesia. Karena setiap kali kami mengadakan study tour ke luar negeri, kami mengajak mereka, ayo dong mengunjungi Indonesia. Karena Indonesia sekarang sudah sangat-sangat lebih baik gitu ya, baik dari kualitas pendidikannya maupun kualitas tempat-tempat wisata edukatifnya. Contohnya, saya ada satu sekolah dari Western Australia, dari Perth yang akan datang di bulan Oktober, berkunjung ke Jakarta, Surabaya, dan Bali selama 12 hari. Yang mereka lakukan adalah mereka mengirim 2 orang datang saya belum dapat tanggalnya, di Juli melakukan regulatory compliance dan risk assessment. Program 12 hari yang kami submit ke sekolah tersebut diterima, kami menang tendernya, tapi di situ tertulis pending risk assessment dan regulatory compliance. 2 orang ini akan datang, lalu dia akan run through itinerary-nya. Kunjungan ke museum ini, oke, ini tempatnya seperti apa, emergency exit-nya di mana, penginapan anak-anak saya di mana, rumah sakit terdekat ada di mana. Naik kereta itu berapa lama, kalau misalnya 8 jam dia akan misalnya 6 jam ke 9 jam ke Surabaya misalnya, terlalu capai akhirnya diganti jadi pesawat. Rumah sakit terdekat di mana, kepolisian terdekat di mana, dan lain-lain. Jadi ada regulatory compliance dan risk management yang dia taruh. Kebalikannya, ketika kami melaksanakan study tour ke luar negeri, saya ambil contoh 2 negara, mohon izin, ada Australia dan ada Jepang misalnya yang paling banyak menjadi tujuan study tour, yang mungkin bisa menjadi bahan masukan Bapak Ibu regulator, pelaku-pelaku atau Bapak Ibu di pemerintah provinsi. Misalnya saya ambil contoh secara simpel di Australia yang tadi sudah sempat di-mention, ada rasio. Ketika kami berkunjung ke Western Australia atau Adelaide, itu 10+1. Jadi kalau 10 student yang berkunjung kami bawa harus ada 1 pendamping. Kalau 20 harus ada 2. Ada pengecekan atau tidak? Ada. Begitu sampai di sekolahnya ditanya pendampingnya yang mana, di mana, dan kami daftarkan. Nah, pendamping di sana ternyata ketika kami menjadi penyedia study tour, pendampingnya bukan cuma sekedar tour leader atau group leader. Ada working with children check yang harus kami submit dan lain-lain. Jadi ada regulatory seperti itu. Itu contoh kalau misalnya di Australia. Di Australia ada agent certification yang mereka pisah antara study tour operator dengan travel agent, travel operator. Mungkin hal seperti itu bisa menjadi masukan. Jepang lebih lucu lagi sedikit. Simple tapi kita pikir menarik banget. Jepang itu mewajibkan semua study tour operator, kalau memang dalam kaidahnya study tour operator, mempunyai translator lokal setempat yang berbahasa Jepang. Kita pikir wah ini kayaknya tourism wise lah ya, biar ada local guide. Ternyata tidak, agar para study tour grup yang datang ke Jepang benar-benar mengerti peraturan Jepang, bahasanya nggak salah. Yang kedua ada local operator yang harus kami submit. Jadi kalau kami mau bawa grup study tour ke Jepang, local operatornya harus kami submit ke kota setempat. Busnya dari mana, nginepnya dari mana. Mereka tidak akan menyetujui kalau tiket belum kami beli. Jadi benar-benar serius digarapnya, gitu ya. Lalu yang contoh-contoh seperti itu, itulah yang kami coba adopsi di sini. Mungkin kalau memang ternyata kita semua setuju, pemerintah bisa membantu, oke, kita regulate. Mungkin ini contoh-contoh benchmarking yang bisa jadi bahan masukan. Itu kali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni. Menarik sekali Mas Doni. Jadi ternyata regulatory compliance itu yang penting ya. Dan seiring dengan itu kami ingin sekali mendengar perspektif dari Ibu regulator ya di sini. Ibu Kiki, monggo waktunya kami persilakan 3 menit juga. Nanti kita akan perbanyak diskusi ya Bu ya. Monggo silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucap terima kasih kepada Forwapar sudah ngadain acara ini. Terima kasih. Berarti sudah selesai tugas saya nyusun pedoman ini, udah banyak sekali masukan ini. Dan tentunya
kami memang sedang membahas terkait dengan wisata edukasi ini. Tadi saya sangat setuju semua pendapat tadi, saya pikir itu memang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun suatu pedoman. Nah ini mungkin tindak lanjut dari rame-rame, kami menyadari ternyata kita di Kemenpar ini belum punya pedoman penyelenggaraan wisata edukasi. Jadi mungkin ya ini tadi blessing in disguise lah ya, atau kita berterima kasih kepada pemerintah daerah yang melihat ini sebagai suatu concern, walaupun jadi rame itu karena melarang dan media kemudian dan bersama yang lain-lain juga menganggap oh ya memang karena yang diangkat tadi melihat bahwa hal ini mungkin ke depan ketika bahasanya mungkin meninjau kembali penyelenggaraan ya mungkin di pemerintah daerah itu bukan melarang, karena saya yakin sebenarnya pada intinya kepala-kepala daerah itu paham sih sebenarnya apa manfaat dari EduTrip ini, cuma penyelenggaraannya yang menjadi isu. Nah, kami memang sekarang sedang menyusun pedoman penyelenggaraan wisata edukasi, di mana tahapan-tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan akhir dari bagaimana sih dalam rangka menyelenggarakan suatu kegiatan wisata edukasi tersebut. Mungkin aspek-aspek ini sebenarnya saya punya presentasi tapi nggak usah layar panjang, cuma dikasih 3 menit. Nah, jadi memang tadi kami berpikiran bahwa tadi risk assessment itu perlu dilakukan, regulasi compliance itu juga yang sedang kita mau bikin, sama tadi yang paling inti adalah tadi education purposes-nya nih apa ya ini. Jadi kami sebenarnya cara kalau saya ngeliat dari aspek industri ke depan memang akan berbicara dengan Asita, Astindo dan lain-lain, memang harus ada tuh operator khusus yang menyelenggarakan study trip ini. Jadi bukan yang umum Pak. Jadi memang dia yang nanti kita akan susun bersama, termasuk nanti mereka harus tahu bagaimana tadi bidding kepada mungkin dinas pendidikan dan dinas pariwisata. Jadi memang dari perencanaan sudah ada di sekolah-sekolah itu nanti ada tema-tema. Anda mau pilih tema apa yang dikorelasikan dengan pembelajaran apa. Bisa saja tadi tidak kelas 6 kali ya, mungkin 6A atau jangan SMP lah ya, misalkan SMP kelas 1, 1A itu apa, 1B apa, 1C, jadi nggak 500-500-nya ke suatu tempat yang tadi banyakkan wisatanya daripada edukasinya. Jadi satu kelas itu kan berapa isinya? 30-40 ya. Jadi mungkin beda-beda, dan akhir tahun sebenarnya bagusnya itu ada kayak presentation, jadi apa pengalaman mereka. Jadi mungkin saya kasih tahu anak saya dulu SD, tapi ini SD. Dia bukan study trip. Jadi salah satu pelajaran ekonominya dia dikasih uang 20.000 untuk kemudian ke pedagang tahu di sekitar sekolah. Di sana mereka harus bisa memanfaatkan 20.000 ini untuk membeli, dan kemudian mereka cerita kenapa kamu beli itu, gitu. Mau beli sayur, mau beli tahu segala macam, diajak ke pasar sebenarnya. Nah itu sebenarnya tadi pembelajaran langsung ke lapangan. Jadi nanti beberapa hal kami membuat sedang menyusun nih. Terima kasih, nanti mungkin kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk lebih mematangkan, karena satu tour operatornya harus mempunyai, kami belum bisa bilang sertifikasi karena belum punya juga ininya ya. Jadi memang di acknowledge oleh bersama-sama asosiasi dan pemerintah, dalam ini Kemenpar. Kedua, dia itu mampu menawarkan program. Jadi ketika dia bidding di misalkan di Bandung, Kota Bandung atau Jawa Barat atau tadi Banten, ini ada dinas pendidikan, ada ini pun juga ada training dinas dan sekolah-sekolah. Jadi gurunya pun sebelumnya ketika tahap perencanaan itu juga diedukasi. Tugas mereka seperti apa? Kami lagi membahas mengenai itu. Dan terakhir, jadi isu-isu mengenai tadi ya bus yang harus jadi si tour operator ini yang akan menawar ini, bus yang akan kami pakai sudah tersertifikasi segala macam keselamatannya. Ini harus sudah ada Pak. Jadi ini akan kita turun. Termasuk jadi isu yang agak menjadi ini juga adalah soal pembiayaan kan Pak. Karena di beberapa tempat ada yang tidak mampu, katanya jadi ya minder karena dia tidak mampu ikut. Orang tuanya terpaksa harus meminjam segala macam. Nah ini juga mungkin pembahasan lanjutan
dengan pemerintah daerah. Sebenarnya tadi ada dana BOS, ya kita bicara dengan kita juga sudah akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, Pendidikan Dasmen ya, dasar dan menengah. Juga kemungkinan mungkin BPD ada CSR yang kaitannya dengan pendidikan begitu. Jadi ini pembangunan daerah itu bisa jadi mungkin subsidi sebenarnya. Harganya mungkin kalau dia mengunjungi 2 titik atau 3 titik dengan pembelajaran apa dan menginap gitu ya berapa hari, sebenarnya berapa sih harganya? Itu tuh harus diakses bersama sama Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Jadi memang ada 2 yang harus terlibat di sini. Nah, tour operatornya ini nanti di bidding sama seperti saya yang disampaikan. Saya juga mendengar dulu tour operator kita kalau mau bidding di Singapura jadi untuk tour operator untuk bawa student-studentnya, karena kalau di Singapura itu dibayarin pemerintah dia studi tournya itu, dan mereka harus ke luar negeri. Malaysia, Indonesia, Thailand dan Indonesia sering kalah karena tour operatornya tidak bisa comply terhadap beberapa peraturan gitu ya, terhadap juga destinasi. Jadi ini kami sedang ke sana dan saya terima kasih sekali mungkin diskusi sore ini bisa menambah lagi aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan di dalam bukan standar, saya belum bisa bicara standar pedoman. Nah, memang ujungnya sebenarnya kita pengen buat permen atau SK bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa ini tadi sebenarnya value buat guru, value buat murid, sebenarnya juga buat kemudian secara nilai ekonomi buat kalau kita bilang ini sebenarnya ujung-ujungnya nih SDM yang tadi mempunyai empati, SDM yang punya cara berpikir luas ini sangat penting, dan ini hanya bisa kalau mereka melakukan pembelajaran di luar, tidak di dalam kelas saja. Jadi mungkin itu saya terima kasih sekali lagi dan we are on the way on preparing the pedoman. Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Ternyata pemerintah sedang menyusun sebuah pedoman penyelenggaraan wisata edukasi. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya pikir akan menjadi sebuah momen yang tepat untuk kita menyampaikan apa yang menjadi perspektif kita dalam kesempatan yang baik ini, agar kemudian bisa dicatat dan menjadi rekomendasi. Kemudian barangkali mungkin bisa menjadi masukan yang baik untuk pedoman yang sedang disusun oleh Bu Kiki dan tim. Sesi ngoprek ini ada Bu Wamen yang akan memberikan keynote speech sekaligus menutup acara diskusi kali ini. Waktu dan tempat kami silakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Intan Ayu Kartika, Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih Bu kehadirannya. Bapak Doni, Managing Director dari Adonta Education. Kemudian ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kemudian Bapak Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Bapak Sugeng Handoko, Penggerak Desa Wisata Langgeran, one of our best tourism village Langgeran ini. Tepuk tangan dong untuk desa wisata kita. Teman-teman media Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih Ibu Ketua sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentu saja Ibu Kiki yang sudah berbagi cerita hari ini. Rasanya saya nggak perlu ngomong apa-apa lagi ya, karena pasti semuanya sudah disampaikan oleh Bu Kiki dalam diskusi tadi begitu. Karena temanya ini menarik sekali, mencari titik temu antara study tour dan masa depan pariwisata. Biasanya kalau mencari titik temu itu perdebatannya panjang, luas, lebar kemana-mana. Kalau tidak dipaksakan tidak akan ketemu titik temunya gitu. Tapi memaksanya gimana sih? Memaksanya terus dalam konteks yang baik, memberi kemanfaatan. Kemanfaatan itu dari sisi apa saja sih? Kemanfaatan tidak hanya bicara soal nilai ekonomi bagi sektor pariwisata, bagi masyarakat, tetapi juga kemanfaatan dalam hal terkait dengan bagaimana pengaruhnya pada kehidupan sosial kita bermasyarakat. Kan itu yang paling penting ya dari semua elemen bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi saya harap sih forum yang dilakukan hari ini, yang terima kasih juga teman-teman
dari Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena sudah menggelar acara ngoprek ini. Saya sangat mengapresiasi. Ini menjadi ruang diskusi yang luar biasa dan juga sudah menghadirkan narasumber-narasumber kompeten. Saya rasa pandangan-pandangan yang muncul dari narasumber ini membuka pikiran kami di Kementerian Pariwisata juga bagaimana kita memanage situasi yang terjadi saat ini, bagaimana kami bisa memanage tantangan di dunia pariwisata yang semakin lama bukan semakin sedikit tapi semakin banyak gitu. Jadi ini adalah ruang yang baik. Saya yakin Bu Kiki mengambil banyak manfaat dalam kemudian mengambil kebijakan nantinya bagaimana kita menangani kondisi terkait dengan masalah study tour. Saya banyak ditanya oleh teman-teman wartawan terkait dengan hal ini, tapi satu hal, kadang saya tuh setelah jadi wamen ini sadar karena saya pernah jadi wartawan gitu ya. Oh ternyata pada saat kita sudah ada di sini kehati-hatian menjadi kunci utama dalam berbicara gitu. Bukan tidak mau menjawab, bukan tidak mau memberikan tanggapan yang panjang, tetapi perlu sangat hati-hati karena jangan sampai niatan kita baik tapi kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat gitu. Jadi saat ini memang dari Kementerian Pariwisata terkait dengan study tour ini sesuai juga dengan arahan dari Bu Menteri adalah bagaimana langkah-langkah yang kita ambil untuk tidak hanya memadamkan api hari ini tetapi mencegah apinya muncul lagi di kemudian hari. Itu yang paling penting, jangan sampai kita hanya jadi pemadam kebakaran hari ini, besok apinya muncul, masalahnya apa? Sama masalahnya gitu. Karena apa? Karena sumber apinya tidak kita bereskan, karena pencegahannya tidak kita lakukan. Maka Bu Kiki ditugaskan oleh Bu Menteri bagaimana kemudian mencari solusi jangka panjang terkait dengan hal ini. Maka itulah muncul satu langkah, yaitu melakukan peninjauan dan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan ini. Apakah memang melarang atau melarang itu adalah solusi, ataukah mungkin memang perlu untuk dibuat pengaturan yang lebih jelas terkait dengan study tour ini? Karena sekali lagi ujung-ujungnya adalah bukan soal menghasilkan uang bagi sektor pariwisata, tapi manfaatnya untuk adik-adik kita atau anak-anak kita di sekolah itu apa, gitu kan? Itu yang paling penting dari study tour. Kita sebutnya study tour, kita sebutnya apalagi wisata edukasi, karena wisata edukasi tidak hanya dilakukan oleh negara kita gitu. Negara-negara lain banyak juga datang ke Indonesia untuk kemudian melakukan edutourism kita menyebutnya gitu ya, eduwisata gitu, datang ke Indonesia untuk belajar tentang culture-nya Indonesia, untuk belajar tentang masyarakat Indonesia, untuk belajar tentang alam dan lain sebagainya. Sebenarnya kan tujuannya adalah bagaimana agar bisa menumbuhkan kecinta tanah air di tengah hati anak-anak kita gitu. Ketika datang ke satu tempat, mereka jadi nambah pengetahuannya. Oh, kalau di tempat saya ada tari legong, ternyata kalau di daerah lain ada tari yang seperti itulah misalnya. Kan sebenarnya tujuannya itu. Oh, kalau di tempat saya ini disebutnya adalah singkong, ternyata di tempat lain bukan disebut singkong. Kan sebenarnya itu ya tujuan dari eduwisata. Kemudian kalau jadi ada cultural exchange, ada ilmu pengetahuan baru. Itu manfaat yang paling penting yang harus dicapai dari study tour atau eduwisata itu gitu. Kemudian mereka jadi punya, saking kayanya Indonesia, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah airnya gitu. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanage study tour ini supaya jelas. Maka Bu Kiki bersama dengan timnya saat ini menyusun panduan-panduannya. Oh, pedoman kalau study tour itu gimana sih gitu. Dan yang paling penting adalah safety-nya gitu. Nah, ini kan semua hal terkait pariwisata pasti salahnya Kemenpar pokoknya ya kan. Bisnya rusak salah Kemenpar, rusak salah Kemenpar gitu. Tapi tidak bisa juga kita bilang itu bukan salahnya kami gitu, salahnya lain. Tetapi yang perlu kami lakukan adalah mengkoordinasikan itu semua, memanage itu semua supaya all stakeholders bisa satu
asa, satu nafas, dan satu tujuan begitu dengan pariwisata itu, sekali lagi yang ujung-ujungnya adalah kemanfaatan. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya pasti hanya ini, kalau saya lihat speech saya ini rasa-rasanya isinya pasti sudah disampaikan oleh Bu Kiki semua. Ini yang disampaikan itu nggak perlu saya ulang lah ya untuk disampaikan itu, karena lumayan panjang ini speechnya di sini. Oke, tapi intinya adalah Bapak Ibu, kami saat ini berprogres untuk mencari solusi, berprogres untuk menciptakan wisata edukasi yang aman, yang nyaman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak kita, juga bagi orang tua kita, dan juga bagi masyarakat kita, utamanya dari sisi industri pariwisatanya. Dan mohon bersabar, nanti pasti akan disampaikan oleh Bu Kiki bagaimana progres-progresnya ke depannya gitu. Yang jelas adalah saya berharap dengan dilakukannya diskusi di hari ini, sore hari ini, saya berharap bisa lebih membuka lebih luas lagi perspektif Bu Kiki, sehingga nantinya hasil atau regulasi yang dikeluarkan atau pedoman apapun itu, nanti bentuk yang dikeluarkan oleh Bu Kiki itu atau oleh Kemenpar itu lebih komprehensif, sehingga dia punya manfaat jangka panjang. Saya rasa itulah ya yang perlu saya sampaikan, karena Bu Kiki pasti sudah sampaikan semuanya. Saya merasa untuk apa ya saya kesini kalau semuanya udah saya baca ini, Bu Kiki udah ngomong pasti ini, Bu Kiki udah ngomong. Nah terus bagian berarti saya cukup membacakan VIP list aja sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya tutup kegiatan kita hari ini yang penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Bu Wamen, Bu, mohon tidak duduk dulu. Silakan Ketua Forum sama narasumber ke depan untuk memberikan kenang-kenangan dari